Dengan semua yang tadi GIS punya, dengan semua keunggulan GIS tadi, GIS survive nggak sih ini di masa pandemi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, ini edisi perdana podcast GIS. Kita kasih judul produktif, podcast edukatif. Oke. Hari ini saya bertugas ya sebagai host. Hostnya tuh Bukan pakai host ya. bukan host. Di kanan saya ada saya kalau kanan nanti dulu surprise. Di kiri dulu. Ini donatur. Donatur podcast GIS produktif ini didanai sebagian produser besar. ya. Betul, eksekutif produser. Enggak, kalau eksekutif produser dia pelaksana. Nah, kalau ini Pendana tuh produser. keren. Produser aja. Ini Ibu Eni Kusumawati, Wakil Direktur Global Islamic School. Makasih. Di kanan saya, bintang tamu sesungguhnya ini sebenarnya. Ini narasumber kita, bukan narasumber lah ya. Kalau narasumber webinar banget kayaknya. Ini Pak Ayi Rusmadi. Pak Ayi Rusmadi, Wadir Akademik Global Islamic School Serpong. Terima kasih. Ini edisi perdana. Jadinya kita antara dua nih, dilema. Antara full excitement sama agak ragu-ragu gimana gitu kan, agak nyari-nyari pola gitu kan. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih untuk semua pihak sebelumnya yang telah mendukung terlaksananya acara nih. Kalau kamera bisa dibalik, di sana ada Pak Santos sebagai kamera person. Ya, ada juga nih yang nyediain meja dan lain sebagainya dari bagian umum GIS. Wah, keren banget pokoknya. Dan ini ada tulisan-tulisan nih, saya mau bahas dulu ya. Siap. Sebelum kita mulai, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak, saya mau bahas dulu nih. Siap. Di belakang kita punya logo Global Islamic School. Buat yang belum tahu, keren banget nih logonya. Saya nggak tahu sih filosofinya, nanti Pak Ayi atau Bu Eni yang jelasin ya. Nanti ada trainingnya namanya Metric Leadership. Kita bebas aja di sini. Ini ada core values. Core values kita punya 5 core values. Di GIS ini 5 value. Yang pertama ada competence, kemudian integrity, kemudian C-nya tuh compassionate, sama R-nya itu responsible. Di mana dia? This one. The yellow one. Ya. Kemudian assertive. Nah, nanti kapan-kapan kita ngobrolin inilah ya. Apa sih si GIS Kupas itu? satu persatu ya. Kupas satu persatu. Kita hadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya lah. Sekarang saya langsung masuk ke Pak Ayi Rusmadi. 17 tahun di Global Islamic School. Amazing. Mantap, waduh. Keren. Ngapain aja gue di sini ya? 17 tahun di Global Islamic School. Tapi poinnya bukan itu. Oke. Bukan Yang lamanya. ini 19 tahun di Global Islamic School. Jadi Asabikunal awalun. peletakan batu pertama nih. Tapi yang penting kan bukan lamanya. Apanya, Bu? Tapi bagaimana Bukan perangnya. durasi ya. Bukan durasi. Dedikasinya. Apa sih yang sudah dilakukan? Tuh Bapak yang pakai baju merah tuh luar biasa loh. Iya. Coba. Jadi bukan durasi Pak, dedukasi. Apa? Dedikasi. Dedikasi. Jadi gini, Bu Eni, kita sebelum masuk yang ke serius ya kan, ini dulu nih apa namanya personal approach dulu. Oke. Saya baru 4 tahun lah di GIS, jalan 5 tahun. Bu Eni sebagai yang 19 tahun di GIS ngelihat Pak Ayi ini gimana sosoknya nih sebelum kita kupas beliau nanti secara lebih dalam gitu. Kayak mangga gue ya dikupas. Bukan cuman mangga sih masih dikupas, Pak. Siap. Kecuali kecapi ya digencet. Benyek. Gimana Bu Eni? Coba agak dekat ke mic dikit, udah disinfektan kok, tenang aja. Iya. Oke. Gimana Bu Eni? Apa? Pak Ayi ini gimana sosoknya yang Bu Oh Eni? gini. Pak Ayi itu Kan Bu Eni tahu luar dalam. tetapi Pak Ayi ini adalah sosok yang merupakan ya inspirasi lah buat banyak Ish. guru. Wow. Sebagian besar guru, Wow. terutama guru di SMP, SMA. Apalagi kita sama-sama jadi kepala sekolah. Wow. Pak Ayi itu pernah jadi kepala sekolah SMP. SMP. Tahu dong bagaimana suka duka gitu ya, banyak cerita, pastinya banyak pengalaman yang bisa di-share di Yes. sini. Kemudian SMA gitu kan, dengan pastinya ya tahulah
penanganan untuk anak SMA sedikit berbeda lah ya dengan anak dong, SMP. Betul. Dan Tantangannya lebih gede. Dan akhirnya beliau melabuhkan dedikasinya di GIS 2 Serpong sebagai kepala sekolah dan sekarang jadi wakil direktur akademik. Nah, nggak salah kalau kita minta bagaimana sih Sharing di samping lah bagaimana sih sharing pengalamannya khususnya salah satu pilar kita yaitu leadership. Nah, itu pas banget kan. Jadi artinya saya selama ini salah setelah dengerin dari Bu Eni. Jadi waktu saya masuk ke dunia akademik, ke dunia pendidikan nih, saya pikir tuh di sekolah tuh nggak ada yang namanya jenjang karir. Tadinya saya pikir kayak gitu. Tapi begitu dengar barusan cerita Bu Eni gitu kan, berarti ini ada step nih, ya kan, yang Pak Ai lampaui gitu kan, sampai akhirnya sekarang bahkan dari guru mungkin ya. Iya, dari guru kan? Iya, dari guru kepala bukan sekolah. OB ya, bukan. Oh, bukan. Dari guru Saya sempat yakin kalau OB. Dari guru, karirnya dari bawah ya. Betul. Wow. Jadi saya sekarang ada insight baru. Berarti di sekolahan tuh juga bisa building career Model gitu. seperti GIS ya. Model GIS ya. Betul. Oke. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa itu, Bu? Kenapa bisa begitu? Karena tidak cuma passion yang beliau punya. Wow, apa aja yang beliau punya? Beliau sendiri dong yang bisa ceritakan. Gali. Begitu. Oke, Pak Ai, langsung aja nih kita. Oke. Jadi, saya sebenarnya di kepala saya ini berkecamuk. Banyak tema. Tawuran tuh. Iya, tawuran. Dalam kepala nih tawuran tema gitu kan. Mana yang mau dikeluarin duluan gitu kan. Nah, Pak Ai coba ceritain deh. Dari from the very beginning gitu kan, dari awal nih Pak Ai, kenapa akhirnya memutuskan di dunia pendidikan sampai akhirnya passionate banget gitu kan, sampai sekarang punya Pak Ai ini ya, buat insight teman-teman, ini kalau saya bilang orangnya adalah pertama orang yang sangat master of concept, ya kan, master of concept bagi saya gitu kan. First impression tuh di GIS, wah ini master of concept nih di GIS nih gitu kan. Nah, apakah saya salah atau enggak kita lihat nanti. Oke, saya gabung dengan Global Islamic School itu tahun 2004 ya. Wah, saya baru masuk kuliah 2 tahun itu. Saya lulus dari UNJ itu 2002. Oke. Kemudian saya bilang sama diri saya, karena saya masuk dari IKIP ya, mau jadi pendidik, tapi saya bilang waktu itu karena saya jangan sampai nanti nyesal gitu, milih jadi guru sebelum jadi yang lain. Jadi saya sempat di farmasi setahun, itu kemudian saya ngerasa nggak cocok, mungkin panggilan jiwa saya harus ke sekolah, ke pendidikan. Akhirnya waktu itu saya memilih Global Islamic School. Memang ketika memilih global, saya melihat, ini kayaknya sekolah yang saya sebut dengan sekolah ide nih. Jadi sekolah ide. Jadi bukan sekolah yang cuma menjalankan kurikulum nasional, nyari siswa selesai gitu ya. Tapi sekolah yang membangun bagaimana konsep pendidikan yang lebih baik di masa depan. Dan yang paling penting poin saya adalah buat kaum muslimin perkotaan. Jadi buat saya poin-poin ini yang saya jadikan catatan ketika saya berpindah dari beberapa sekolah kemudian masuk ke Global Islamic School. Masuk global, saya visinya menjadi guru IPA yang tanda petik disukai anak-anak lah. Jadi saya pikir, guru aja Pak Ai itu punya visi loh. Keren kan? Jadi karena saya aktivis di kampus, saya aktif di BEM, saya juga jadi peneliti di kampus. Saya pengen nularin yang namanya, kalau dulu mungkin KIR ya, kelompok ilmiah remaja itu di anak-anak SMP GIS. Jadi saya masuk waktu itu aktif, kemudian saya kembangkan untuk praktek di lab juga di luar. Saya bikin waktu itu ekskur namanya Islamic Science Club ya. Islamic Science Club. Masih ada nih SMP sekarang. Nah itu saya khawatirnya udah Masih ada. Jadi dari nol saya bikinin tuh visi, misi, program, flyernya saya bikinin sendiri, saya bikinin konsep pelatihannya kelas 1 gimana, kelas 2 gimana. Dari saya masuk tahun 0 orang sampai saya tahun ke-3 itu jadi kepala sekolah ada 40 orang. Jadi waktu itu saya berpikir bagaimana menjadi guru yang disukai anak-anak melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian tahun 2007 ya saya jadi kepala sekolah SMP 5 tahun, kemudian SMA-nya saya 4 tahun, kemudian saya pindah ke Serpong.
Oh. Kemudian sekarang saya Sorry Pak, Oke. dipotong. Pindah atau dipindahin? Lebih tepatnya ditugaskan. Ini saya suka nih. Itu. Bahasa-bahasa diplomatisnya Bu Eni Itu. tuh menyelamatkan. Menyelamatkan. Savage ya. Oke. Lanjut Pak. Nah intinya kalau saya tadi balik ke pertanyaan apa sih yang membuat saya tetap selama 17 tahun di Global Islamic benar. School, menurut saya karena di sini saya bisa berkembang, Oke. mengembangkan ide-ide saya karena global ini tipe sekolah ide yang national plus, jadi kurikulumnya nasional tapi dia punya plus. Nah di plus ini kita kembangkan dalam pilar atau frame 4 pilar itu. Oke. Akademik, kepemimpinan, kemudian keislaman dan keglobalan. Nah, nanti next kita bikin ya di sini ya Nah. tulisannya ya. Jadi intinya poinnya saya merasa di global saya berkembang. As a human, I'm developed. Oke. I think this is the most important thing that we work for company. Ya. One of the question, do they develop with us together? Nah, saya ngerasa saya berkembang bersama dengan Global Islamic School sampai Masya saat Allah, ini. tepuk tangan dong. Nanti saya bikinin efek tepuk tangan sama konfeti. Ya, itu tuh. Berkembang. Nih saya Hmm. tertarik dengan berkembang. Oke. SDM-nya Mm-mm. atau sekolahnya yang berkembang lebih dulu Oke. di GIS ini. Di GIS ya. Jadi tentu yang pertama berkembang muridnya. Murid. Oke. Karena sekolah swasta kayak gini pemdanaannya tuh dari customer, dari peserta didik gitu ya. Nah dari situ ownernya memberikan ruang kepada kita untuk mengembangkan. Ya. Oke. Dari segi organisasi strukturnya berkembang, dari sisi guru skillnya juga berkembang. Mungkin dulu kita pakai buku dari penerbit, nah, kita bikin sendiri gitu kan. Dari program juga berkembang. Dulu mungkin kita pakai dana kegiatan saja, tapi berkembang juga kerjasama dengan perusahaan, sponsorship gitu. Jadi saya ngelihatnya kalau ada teori tentang learning organization, maka GIS itu learning organization. Jadi berkembang semuanya. Tentu tahapan berkembangnya beda-beda ya. Ada yang mungkin berkembangnya cepat, ada yang berkembangnya lambat, ada yang berkembang di sisi konsep, ada yang berkembang di sisi teknis. Oke, saya sih apa ya? FYI ini buat info teman-teman sekalian. Kita nyebutnya sahabat GIS lah ya. Iya. Nah, Buat sahabat GIS sekalian. Jadi GIS ini sekarang udah ada 3 lokasi. betul. Di Jakarta, di Condet tepatnya, kemudian di Serpong, Betul. sama satu lagi kita punya adik di Jogja. Di Jogja. Iya. Maguwo ya benar. Maguwo Iya, Harjo, Maguwo Harjo. Sleman, Siap. betul. Jadi artinya kalau tadi Pak Aye ngomongin berkembang, ini menurut saya perkembangan yang kalau kita ngomongin sekolah lain gitu ya, yang cabangnya ratusan mungkin gitu ya. Menurut saya kalau ini perkembangan yang ideal. Ya. Ya artinya kita nggak bicara kuantitas, tapi kita fokus on quality gitu kan. Jadi That's right. saya pernah dengar tuh dari Bu Eni kan, kalau misalnya owner kita nih Pak Buyar Winarso Betul. nggak mau dia sembarangan buka. Oh di sini buka, di sana buka gitu kan. Artinya semua cabang GIS ini harus well prepared gitu kan. Wah ini keren banget nih. Saya jadi nggak ini nih. Saya semakin menajamkan bahwasanya saya akan berlabuh gitu kan di GIS Harus ya. dong. Gitu Ini ya. adalah Pak Mas Nunung tuh harus jadi sama seperti Gitu ya? narasumber kita. Dia sudah melabuhkan hati, jiwa dan raganya. Seperti Bu Eni dong ya. Bu Eni ini hari Minggu aja ke sekolah loh. Ngapain Pak? Ngapain Pak? Pak Aye nanya. Nggak tahu saya. Ada aja Ada gitu. aja. Heeh, nemu aja gitu loh. Oke. Kerjaan tuh nemu aja iya. gitu. Saya khawatir sekolah bersih tuh karena Bu Eni. Saya itu sempat punya pemikiran gini. Sekolah itu kan bagi saya ya, sekolah itu kan pendidikan. Pendidikan itu adalah nilai apa ya? Nilai dasar. Ya. Saya sempat mikirnya gini, sekolah swasta tuh bener nggak ya gitu kan? Maksudnya mengindustrialisasikan pendidikan tuh bener nggak ya gitu kan? Menjadikan sekolah tuh sebagai bisnis itu. Ya. Itu tuh sempat ini juga, maksudnya sempat ada pertanyaan juga. Ini tuh oke nggak sih gitu kan, menjadikan apa namanya nilai dasar pendidikan kan bagi semua orang gitu kan. Nah sementara lo harus bayar gitu kalau misalnya mau sekolah misalnya gitu kan. Walaupun kita punya pilihan ya, sekolah negeri yang sekarang gratis gitu. Menurut Pak Aye gimana? Menurut Bu Eni gimana? Saya ngopi dulu. Oke, kalau kita lihat historinya ya, GIS itu kan berdiri tahun 2002.
Berarti kan itu milenium ketiga ya. Jadi itu abad 21. Saya lihat bahwa sekolah atau pendidikan sebagai kebutuhan dasar suatu bangsa Betul. itu urusan yang nggak bisa selesai oleh pemerintah saja. Oh. Bahkan kalau kita lihat Amerika gitu ya, dia negara swasta yang memang kemajuannya itu ditopang oleh hiruk pikuk atau majunya pihak swasta. Betul. Nah saya lihat owner kita Pak Buyarwinarso ini kan seorang pengusaha ya. Pebisnis. Bisnis Betul. yang mungkin sudah lama malang melintang dalam bisnis murni dan dia ingin ada social bisnisnya. Sosial bisnis menarik. Pendidikan itu yang dia pilih. Oke. Jadi di sini ada konsep tentang peran swasta atau masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini. Gitu. Oke. Bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang hidup di kepulauan yang besar, negara demokrasi dengan masyarakat terbesar, maka peran serta masyarakat juga perlu di situ. Nah, jadi saya lihat Pak Win strict visioner bahwa di tahun itu 2002 dia sudah membuat sekolah yang fokus pada pengembangan bahasa Inggris dan agama. Ingat waktu itu sekolah-sekolah Islam itu genrenya al semua ya, Al-Azhar ya, Al-Izhar. Nah, Pak Win membuat Global Islamic School. Perpaduan kalau istilah Pak Habibie itu kan otaknya di Jerman, hatinya di Mekah gitu ya. Nah, Pak Win ingin menghadirkan pendidikan modern bagi masyarakat muslim perkotaan yang relatif visioner. Dia nggak berhenti di situ aja waktu itu bahasa Inggris dan agama, tapi terus menyesuaikan dengan waktu yang sekarang. Sampai kalau kita lihat kan saya katakan tadi sekolah ide itu kita sampai sekarang punya 4 pilar ya. Betul. Yang saya pikir itu sudah kokoh, yang tinggal dikembangkan lagi. Oke. Dan ketika Pak Win mengembangkan ke wilayah lain, ke Jogja, ke Serpong, itu enggak itu dibawa semua. Konsep ini dikuatkan gitu. Jadi saya lihat betul Pak Win tidak ingin membuka sebagai pengusaha, mungkin dia bisa aja membuka sebanyak-banyak karena banyak investor yang ingin bekerja sama dengan beliau. Tapi beliau ingin konsepnya harus jelas. Bagaimana kesinambungan kurikulum dari TK sampai SMA-nya harus ada. Jadi kalau di Serpong itu dari TK sampai SMA. Bagaimana konsep kurikulum plus 4 pilarnya itu juga harus terimplementasikan. Begitupun di Jogja dan mungkin beliau katakan akan buka dimanapun. Jadi kalau menurut saya di sini peran serta masyarakat dalam hal ini swasta untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia yang majemuk ini sangat besar artinya. Oke. Jadi emang apa namanya ya? Jadi nggak usah khawatir dengan itu ya, maksudnya stigma menjual pendidikan gitu ya? Iya. Ya sejauh jualannya itu berkualitas, sejauh masyarakat mendapatkan manfaatnya dan ini bagian dari mengembangkan pendidikan bangsa, menurut saya sah-sah saja. Oke. Mahalnya lah ya sama kayak kesehatan gitu kan, banyak rumah sakit swasta gitu juga kan. Ya. Got the point, I got the point. Mungkin Bu ini ada yang mau ditambahin kali? Ya sebetulnya sih kalau Pak Ai tadi udah banyak. Bahwa kita pemerintah itu kan tidak akan bisa memfasilitasi seluruh masyarakat. Artinya peran serta masyarakat dalam hal ini sekolah swasta itu adalah alternatif. Alternatif inilah Global Islamic School hadir dengan kekhasannya yang tadi Pak Ai sampaikan. Tapi kembali kepada bisnis tadi yang Mas Nunung sampaikan, saya pengen bahwa Bapak Buyarwinarso ini kalau memang disebut sebagai seorang pengusaha, beliau bisa dong buka usaha, misalnya buka mall, gitu kan. Bukan misalnya rumah sakit dengan kelas nomor 1 gitu kan, bisa aja kalau memang bisnis betul-betul bisnis oriented. Nah, sosial bisnis tadi yang disampaikan Pak Ai bahwa beliau itu punya apa ya? Ada passion dan harapan tersendiri kenapa beliau akhirnya memilih sekolah. Ada alasan tersendiri. Mungkin kita kalau ngupas itu aja kita ada satu sesi tersendiri nih Mas Nunung gitu kan. Nah, dan nanti kita undang aja langsung beliau sebetulnya lebih cocok. Kenapa beliau akhirnya memilih pendidikan? Dan kalau saya lebih setuju begini. Ini bukan bisnis. Jalannya organisasi itu butuh pendanaan. Nah, itulah makanya diplomatis. Makanya perlu ada pembiayaan yang harus dibebankan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah orang tua siswa kita. Betul. Nah, lagi berapa sih harga yang kita patok dengan keunggulan yang kita punya gitu ya. Begitu Pak, karena kalau bisnis oriented kita lihat dong gitu. Misalnya berapa biayanya. Dan kalau yang kita lihat ya, yang kita lihat bahwa
harga kita cukup bersaing. Wis, iklan ini udah mulai masuk AdSense nih. Artinya ya kan? gini loh, kita Udah dengan mulai fasilitas, kita dengan pembelajaran yang ada, SDM-nya, lihat dong guru-guru udah luar biasa kan. Dengan harga kita ya boleh dikatakan nggak terlalu mematok harga yang ini. Tidak mahal, Ininya gini, Bapak Bu Yarwinarso mengatakan gini, yang penting saya cukup untuk operasional saja sudah alhamdulillah. Nah sehingga ketika ada misalnya nih Pak Nunung tadi kan kayaknya menjual pendidikan gitu kan, bisnis oriented, ini nggak full bisnis menurut saya karena dari beliau itu seperti itu. Mungkin bisa dengan harga 2,5 juta bahkan lebih misalnya ya. Nah, tapi ternyata beliau tidak gitu. Dan Pak Ai juga tahu lah sejarahnya seperti saya yang nggak tahu di sini, yang tahu kan ibu berdua. Artinya itu tadi gitu ya. Yang penting dan sebenarnya begini, kalau mau bisnis oriented Mas Nunung, mungkin sudah ada 10 cabang. Betul, itu tadi yang saya bilang. Iya, mungkin sudah ada 10 cabang. Ada di beberapa kota, di Jakarta, di Sentul, di Depok dan lain sebagainya sudah ada. Tetapi beliau bukan orang yang seperti itu. Nah, mungkin kita perlu sampaikan di sini bahwa pendiri sekolah kita tuh nggak bisnis oriented kok gitu. Tetapi memang berkembangnya mungkin tidak secepat sekolah yang biayanya mahal karena memang betul-betul swadayanya dari orang tua dan dari beliau. Betul. Begitu jadi sih. FYI nih ya, mungkin nanti kalau salah-salah bisa diedit lah ya. Global Islamic School itu sekolah swasta mandiri. Betul. Jadi kita tidak menerima bos. Tapi artinya di sini bukan menolak ya. Iya. Saya waktu dengar alasan kenapa sih GIS nggak mau nerima bos itu kan, saya cukup terharu gitu kan. Karena gini, alasan nggak nerima bos katanya banyak sekolah lain lebih membutuhkan. Wah. Betul. Sosialnya kan? Iya. Betul. Ini Pak Ai kan lebih dunia akhirat ini. Sebetulnya Dunia akhirat. Sosial komitmennya Pak Win untuk bersama-sama maju. Kalau yang memang kurang perlu dibantu oleh pemerintah ya dibantu. Tapi kalau bisa berdiri sendiri, mandiri ya sendiri. Dan satu hal lagi Mas Nunung, kenapa di SD itu dulu kami, saya kebetulan kan kalau beliau ini kan mantan di SMP, SMA. Kalau saya sih mantan orang di SD gitu loh. Beliau tuh mengatakan begini. Gimana tuh? Tolong pendidikan di Global Islamic School itu mencetak anak-anak yang berani. Berani dalam artian percaya diri. Banyak itu orang-orang pinter, tetapi ngomong di depan umum gak berani. Kenapa akhirnya kami meramu bahwa lulusan SD itu ini dari sisi leadership tadi berani berbicara di depan umum. Makanya ada ujian presentasi. Ada ide-ide seperti itu ya. Pak Ai kan tadi ada beberapa passion yang disampaikan ketika dia jadi guru. Karena memang betul berkembangnya Global Islamic School itu kuncinya apa sih? Ya visi misinya beliau ini yang dituangkan dalam visi misi kita gitu, sehingga apal nggak Bu En? Saya tes nih 17 tahun versus 19 tahun. Nanti saya tampilin di sini nih. Ya, saya tampilin di sini ininya, visinya. Coba Bu Eni dulu, coba. Visi Global Islamic School. Coba. Visinya bener optimalisasi potensi fitrah peserta didik sebagai anugerah Allah dalam mewujudkan rahmatan lil alamin. Wih, korek. GIS framework coba. GIS framework. Aduh. Ada nanti kita gambar di sini. Ada di website GIS ya. Gitu. Jadi begitu Mas Nunung, bahwa alternatifnya tadi itu yang ditawarkan apa ya nggak sih? Karakter ya. Oke, dengan semua apa namanya ya? Dengan semua yang tadi udah disampaikan, ada karakter dan sebagainya, kita sekolah ide dan sebagainya. Saya mau tanya nih, walaupun saya orang dalam gitu ya, saya tahu, tapi saya mewakili netizen, sahabat-sahabat GIS di sana. Dengan semua yang tadi GIS punya, dengan semua keunggulan GIS tadi, GIS survive nggak sih ini di masa pandemi? Survive nggak? Survive dong, pasti. Yakin loh. Gini, dengan segala macam PJJ dan lain sebagainya tuh GIS bisa survive nggak? Kita perlu begini, sebelum kita ngomong kita survive atau enggak. Pandemi ini bukan hanya bangsa Indonesia, apalagi bukan hanya Global Islamic Ini rugi School. bersama lah ya, bahasanya semua susah. Iya, dialami oleh 200 negara di dunia ini, kurang lebih gitu kan. Apalagi Indonesia.
Nah, tidak terlepas bahwa kita sebagai sekolah yang harus survive dalam masa PJJ ini, pandemi Maaf, Bu, ini. agak dekat biar saya ngeditnya nggak ribet. Jadi dalam masa pandemi ini semua sekolah dong ngalamin. Yeah. Semua pengen survive. Nah, global ya harus yakin, harus survive gitu. Oke. Gimana Pak? Menurut Pak? Iya. Kalau survive diukur dari sisi pembelajaran, kita berkembang. Ya. Oke. Bahkan kita mengembangkan pola-pola pembelajaran yang istilahnya kemarin kita ikut learning system management ya, Iya, yang itu variatif sekali gitu. Artinya kreativitas guru-guru berkembang. Wah. Ketika orang mungkin bermasalah dengan kuota, kita nggak ada masalah. Wih. Iya, alhamdulillah. Artinya maksimal, optimal dalam hal penggunaan ICT. Dan ingat tahun 2002 Global berdiri dia sudah ICT based learning. Gitu. Oh, jadi udah ada persiapan lah ya. Jadi pandemi ini hanya sebuah cara ketika Tuhan mendidik umatnya untuk berubah ke satu fase yang kita udah siapkan dari tahun 2002. Wow. Bagaimana kemudian dengan teknologi pembelajaran lebih dimudahkan, lebih kreatif. Problemnya kan tinggal bosannya di rumah umpama gitu ya. Oke. Tapi kalau konten pembelajarannya nggak ada masalah. Oke. Itu dari sisi pembelajaran. Yang kedua dari sisi PPDB umpama. Oke. Luar biasa kita di Serpong itu sampai sekarang minat masyarakat sangat Masya Allah. besar. Keren. Harian itu yang daftar bisa sekitar 5. Wow. Ingat di Serpong itu selama 6 tahun dari 0 sampai sekarang 1.200. Sekarang dalam waktu 6 tahun 1.200. Nanti saya tulis di sini 1.200. Ya, kalaupun itu nggak fantastik, maka pejabat di sana mengatakan bahwa ini luar biasa untuk ukuran itu luar sekolah, biasa loh. Ya, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Iya. Gitu. Jadi dari 2 indikator itu menurut saya global survive in term of we are even winning this Wow. competition. Wah, keren. Jadi bukan cuman berhasil survive. Bertahan. Nih apa namanya? Kenapa saya bilang survive? Karena kita nggak bisa tutup mata. Banyak sekolah-sekolah yang nggak survive. Betul? Benar kan? Betul. Banyak sekolah-sekolah yang nggak bisa adopt gitu ya terhadap situasi Ada ini. sekolah yang program unggulannya itu dihentikan. Nah, Tapi GIS tidak menghentikan satu pun program yang nggak ada yang berhenti. Komitmen itu yang kita punya. Itu yang saya katakan, kita nggak hanya survive but we are the winner actually. nah itu tadi kan karena emang dari awal, Keren. penonton bayaran saya tepuk tangan juga akhirnya. Jadi kita punya penonton bayaran di sini. Tapi Jadi- bukan alay ya. Enggak, ini well educated. Yes. Well educated Yes. penonton bayaran. Jadi tahu deh di mana punchline-nya harus tepuk tangan tuh dia tahu gitu. Nanti kamu dapat nasi ini ya, nasi mandi. Karena kita di area Condet itu kan Central of Arabian Cuisine gitu ya. Oke. Jadi banyak kuliner-kuliner nuansa Arabia gitu kan yang kita udah ini banget gitu kan. Rapat-rapat makanannya Arab gitu. Ini hidung saya tadi sebelum masuk GIS Sekarang belum jadi begini Arab. mancung. Sekarang gini. Aduh, intermezzo ya kan. Jadi biar apa namanya yang dengerin juga nggak bosan sahabat-sahabat GIS di sana. Betul. Gitu. Kalau saya sih apa ya? Dengan anak saya di sini 2. Ya, anak saya di sini 2. Sebelumnya saya sudah pernah menyekolahkan anak saya di tempat lain. Oke. Sama sekolah Islam juga gitu kan. Tapi apa namanya, impresi yang saya dapat gitu kan dari keluarga gitu kan, artinya keluarga besar maupun keluarga inti istri gitu ya, itu beda banget. Oke. Jadi di GIS kalau mau teman-teman kalau misalnya nggak percaya, misalnya kita nih dianggap lu kan ngiklanin sekolahan lu gitu kan ya kan. Nah itu kan bisa-bisanya GIS aja. Nih saya mau jual yang namanya compassionate. Ya. Yang apa namanya, yang salah satu keunggulan yang bentuknya imaterial. Oke. Ya. Apa namanya, fringe benefit kalau kata Bu Ida, Bu direktur kita ya. Jadi keuntungan yang nggak kelihatan kasat mata gitu, tapi bisa dirasakan dalam banget. Itu compassionate. Bagaimana semua guru-guru, semua warga sekolahnya itu begitu hangat, begitu ramah gitu kan terhadap. Jadi anak-anak tuh nggak pernah ditinggalin, dibiarin keleleran gitu ya, dalam bahasa Jermannya keleleran gitu kan, kemana-mana nggak ada yang ngurusin gitu ya. Itu sangat saya rasakan banget gitu, dan istri saya juga mengiyakan gitu kan, mengamini bahwasanya GIS ini marhamahnya itu loh, compassionate-nya itu yang benar-benar
apa ya, jadi nilai jual jangan sampai luntur gitu. Itu tadi yang keluar tuh lebih dari orang yang 17 tahun kerja di sini. Wih, Iya. Tadi 4 tahun aja begitu. 4 tahun Iya. aja begitu Luar gitu biasa. loh, luar biasa. saya akselerasi sih lagi. Mau nggak mau gitu kan. Mau nggak mau jadi begitu. Jadi begitu teman-teman semuanya. Apa namanya ya? Sahabat-sahabat GIS ya. Sahabat-sahabat GIS dimanapun Anda berada. Gue pikir Gis lovers enggak ya? GIS, ya Allah. Giser. Biar kayak slangker. Giser. Gisians. Gisians. Nanti kita tentukan lah ya. Nanti paling enak tuh kalau fanbase Polling lah. namanya dari ini Apa? ya. Nanti kalau di YouTube kita komen aja di bawah. Enaknya dipanggil apa, apa sih? namanya ya? Sahabat oke. GIS kah atau Sahabat GIS padi lover? soalnya udah ada. Sobat, itu sobat padi. Oh beda ya. Kalau sahabat Noah. Saya lebih suka itu. Begitu. Jadi saya mau terima kasih sebelum kita habis Sama-sama. ini makan nasi mandi. Asik. Saya mau terima kasih buat Pak Ayi udah meluangkan waktunya dari Global Islamic School Serpong dengan segala kesibukannya sebagai wakil direktur akademik. Ya, Ya kan? betul. Menyempatkan waktu dari rumahnya di Klender, nun jauh di sana gitu kan, untuk datang ke Condet menyeberangi 7 lautan. Wow, 3 purnama ya. 3 purnama kayak ini ya. Gak ADC. gampang loh ngundang narasumber sekelas beliau. Oh iya loh. Aduh. Ini harusnya udah jadi tokoh pendidikan nasional. Kalau menurut saya ya, dengan segala ide-ide dan lain sebagainya gitu. Jadi Pak Ai ini udah harus Go public ya? Go public gitu kan. Sahamnya udah harus dijual gitu. Jangan cuman nguplak di sini aja, sayang. Pasti nanti ketika ini ditayangkan, anak-anak muridnya entah itu udah ada di mana-mana pasti Pai. Iya. Ya banyak loh anak-anak yang jadi Oh, udah iya jadi dong. sukses tuh karena Alhamdulillah. melihat beliau nih, mudah-mudahan jadi. Tapi belum ada cucu ya kesini ya? Belum ada anaknya anak kita. Udah. Ada, kan? Udah Pak, udah ada. sih. Jadi kita udah punya cucu ya. betul. Udah punya cucu di sini. Family Sudah. school. Family school. Iya. Family school. Kita dapat banyak ini ya, kosakata baru. Family school, sekolah ide, dan lain sebagainya ya. Jadi bener nih namanya produktif podcast edukatif. Asik. Nah, ya kan dapat kita nih. Begitu. Sekali lagi saya mau ucapin terima kasih buat Pak Ai, Oke, terima sama-sama. kasih buat Bu Eni. Sukses. Amin. Terima Oke. kasih. untuk Hiburannya edisi banyak. perdana ini. Amin. Terima kasih. Amin, Nanti amin. kapan-kapan kita undang Siap. lagi ya Pak I ya. Kita juga Iya, undang dong. nanti Serpong bikin lah. Wih, Iya, betul. Nanti kita gitu dong. bahkan nanti mungkin Collab. Jadi ketua OSIS kalau perlu ketua Nah, OSIS iya Serpong. dong. Banyak ide lah. Ya, Banyak ide lah, banyak ide berkembang. Kan sekolah kita kan sekolah ide kata Sekolah kata ide. Pak Ai, Betul, kan betul. sekolah ide, betul. Iya. Nanti juga Berkembang bersama global Nah, Islam. wah, ini Menua dan ini mulai mirip BUMN ya. Strip for Excellence. Striving for excellence. Oke, dan nanti kita tentunya kita akan coba hadirkan banyak narasumber-narasumber lagi. Contohnya kayak ada alumni-alumni kita yang Nah. pasti Anda pada kenal. Siapa Contohnya lagi? ada Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan. Si Dilan itu ya. Oke. Kita Iya, nanti coba betul. hadirkan. Ada Sivia Aziza. Via Betul. Aziza. Ada Saskia Adia Meka. Wow, Nah, banyak lagi. Banyak nama-nama sekali. besar dari Global Islamic School-nya akan coba kita hadirkan di Produktif Podcast Edukatif. Yes. Oke. Wes, keren. Demikian dari saya. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.